Perkenalkan, nama saya Naufal Zaki Argianto dari program studi Sanitasi Lingkungan Sarjana Terapan Prodi D4 Kesehatan Lingkungan. Di sini saya akan membuat video presentasi PKKBP dengan tema analisis peristiwa bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi Palu 2018. Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana alam yang tinggi, terutama bencana geologis seperti gempa bumi dan tsunami. Kondisi ini disebabkan oleh letak geografis Indonesia yang berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Salah satu peristiwa bencana besar yang mempresentasikan kompleksitas risiko tersebut adalah gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi yang melanda wilayah Palu dan Donggala pada tahun 2018. Bencana Palu 2018 menjadi perhatian nasional dan internasional karena dalam satu rangkaian kejadian terjadi beberapa jenis bencana sekaligus. Fenomena likuifaksi skala besar yang menelan permukiman secara utuh menunjukkan masih terbatasnya pemahaman dan kesiapan dalam menghadapi risiko geologis spesifik. Oleh karena itu, analisis mendalam tentang peristiwa ini penting dilakukan, tidak hanya sebagai dokumentasi akademik, juga sebagai media edukasi publik melalui format video analisis. Lalu, bagaimana kronologi dan karakteristik peristiwa bencana Palu 2018, faktor apa saja yang menyebabkan tingginya dampak bencana tersebut, bagaimana dampak sosial, ekonomi, dan kebijakan yang ditimbulkan, dan apa pembelajaran strategis yang dapat diambil mitigasi bencana ke depan. Video ini mengandung metodologi analisis yang pertama, yaitu identifikasi dan rekonstruksi peristiwa. Kitab ini mencakup penelusuran kronologi bencana sejak terjadinya gempa utama, munculnya tsunami, hingga fenomena likuifaksi. Rekonstruksi dilakukan untuk memahami urutan kejadian dan keterkaitan antar fenomena bencana. Yang kedua, ada analisis faktor penyebab. Pada tahap ini dianalisis faktor geologis lingkungan dan tata ruang yang berkontribusi terhadap besarnya dampak bencana, termasuk di dalamnya kondisi patahan aktif, karakteristik tanah, serta pola pemukiman masyarakat. Lalu yang ketiga, ada analisis dampak multidimensional. Analisis ini difokuskan pada dampak fisik, sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Dampak ini digaji untuk melihat sejauh mana bencana memengaruhi keberlanjutan kehidupan masyarakat dan kapasitas pemerintah daerah. Lalu yang keempat, ada analisis dampak dan implikasi pembelajaran. Tahap akhir bertujuan untuk menarik pembelajaran strategis dari peristiwa bencana, terutama terkait mitigasi, perencanaan tata ruang, sistem peringatan dini, dan komunikasi risiko. Lalu isi dari pembahasan dari video ini, yang pertama ada kronologi peristiwa. Pada 28 September 2018, gempa bumi berkekuatan besar mengguncang wilayah Sulawesi Tengah. Gempa ini diikuti oleh tsunami yang melanda Teluk Palu serta fenomena likuifaksi di beberapa wilayah pemukiman. Kombinasi kejadian tersebut menyebabkan ribuan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang luas. Lalu ada faktor penyebab tingginya dampak. Besarnya dampak bencana disebabkan oleh beberapa faktor utama, antara lain aktivitas sesar aktif Palu Koro, kondisi tanah aluvial yang rentan likuifaksi, serta keterbatasan sistem peringatan dini tsunami. Selain itu, pembangunan pemukiman di zona rawan turut meningkatkan tingkat kerentanan. Yang ketiga, ada dampak sosial dan ekonomi. Bencana ini mengakibatkan pemindahan penduduk dalam jumlah besar, kehilangan mata pencaharian, serta trauma psikososial yang berkepanjangan. Dari sisi ekonomi, kerusakan infrastruktur publik dan sektor produktif menimbulkan kerugian jangka panjang bagi daerah terdampak. Lalu yang terakhir, ada pembelajaran kerencanaan. Peristiwa Palu 2018 menegaskan pentingnya integrasi kajian risiko bencana dalam perencanaan pembangunan, edukasi publik, penguatan tata ruang berbasis risiko, serta peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi pembelajaran utama yang relevan hingga saat ini. Lalu kesimpulan dari video ini adalah bencana Palu 2018 merupakan contoh nyata bencana multidimensi yang dipengaruhi oleh faktor alam, dan dalam analisis merupakan bahwa tingginya dampak bencana tidak hanya disebabkan oleh kekuatan alam,
tapi juga oleh tingkat kesiapsiagaan dan kebijakan pembangunan. Saran yaitu diperlukan penguatan mitigasi struktural dan non-struktural, integrasi risiko beberapa bencana dalam perencanaan wilayah, serta pemanfaatan media edukatif seperti video analisis untuk meningkatkan kesadaran publik. Video ini diambil dari referensi Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada 2019, yaitu Laporan Penanggulangan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Sulawesi Tengah. Sekian dari saya, terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.